Semuanya. Shalom. Belum kedengaran. Halo, shalom semuanya. Shalom. Ada kita. Haleluya. Luar biasa ya. Saya bisa berkumpul di tempat ini. Gak terasa udah bulan April, minggu terakhir. Haleluya. Kita persiapkan hati kita
Saudara kami masih dalam perjalanan Tuhan, dan tak mereka boleh tiba di sini dengan selamat dan bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Seluruh ibadah ini kami serahkan dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Masih kuat kalian berdiri Tuhan. Masih kuat kalian berdiri ya. Kita akan memuji nama Tuhan.
berdoa Tuhan Yesus, setiap anak-anakmu yang dengan iman dan ketaatan ya Tuhan kembali ke sekolah dalam rumah Tuhan. Engkau juga memberkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang telah berjanji ya Tuhan bahwa Engkau akan membukakan tidak lagi hal setiap pelan-pelan dalam hidup mereka Tuhan, yang tergenapi dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, maka setiap anakmu yang menabur ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap taburan mereka Tuhan. Karena apa yang mereka tabur itulah yang mereka tuai ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan kami mau memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa syukur. Haleluya. Amin. Terima
kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau hadir di tempat ini. Kau lawan kami. Kau jamah kami. Kau pulihkan kami. Kau sembuhkan kami. Kau kuatkan kami. Kau teguhkan iman kami Tuhan. Kau beri sukacita dan kesejahteraan, kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Kau berikan bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Rapi kami Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Biar firman-Mu Tuhan menguatkan, meneguhkan, memberikan penghiburan bagi kami ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan firman Tuhan membawa kami untuk bertumbuh ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jadikanlah kami menjadi pelaku dari firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan bagian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu semua. Shalom. Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ya, kita baca dari kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 31 sampai yang ke-46. Baik, kita baca di dalam ayat yang 31. Jika yang punya firman Tuhan, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka berpulang, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ya, puji Tuhan. Ayat berikutnya ya, masih ada ayat berikutnya 42. Dan mereka semua makan sampai
kenyang. 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini bicara mengenai sebuah mukjizat. Ya, mukjizat itu masih nyata. Amin. Ya, saya mau katakan pada pagi hari ini, mukjizat itu masih nyata. Amin. Yuk katakan bersama-sama, mukjizat itu masih nyata. Mukjizat itu masih terjadi sampai hari ini. Betul? Amin. Saudara percaya? Amin. Ya. Mukjizat Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin mukjizat itu terjadi? Di mana 5 roti dan 2 ikan, ya, terjadi sebuah mukjizat yang begitu luar biasa, di mana dikatakan semua orang makan dengan kenyang dan ada sisanya yaitu 12 bakul. Dan itu bukanlah sebuah mitos. Ya, itu bukan sebuah mitos. Tetapi itu adalah sesuatu yang terjadi real, nyata pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya pada zaman Tuhan Yesus saja mukjizat itu terjadi. Di dalam gereja mula-mula pun mukjizat juga terjadi. Bahkan sampai hari ini pun masih terus mukjizat-mukjizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita yang percaya. Amin. Setiap orang yang percaya pasti akan melihat mukjizat Tuhan terjadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari nats ini adalah diceritakan bahwa Tuhan memberikan pengajaran kepada hampir 50.000 orang. Ya, 5.000 orang. Sorry, bukan 50.000, 5.000 orang. Ya, lebih. Ya, dikatakan di mana mereka berasal apa? Dari mana saja, dari kota-kota, dari desa, dari kampung-kampung. Ya, karena kenapa? Karena mereka mendengar mengenai Yesus yang penuh kuasa. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup memulihkan semua orang-orang yang sakit pun disembuhkan. Ya, mereka dengar itu. Sehingga ketika mereka mendengar nama Yesus, mereka sudah berbondong-bondong dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Supaya apa? Mereka bisa mendengar ketika Yesus mengajar. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, mereka butuh jamahan kuasa Tuhan untuk memulihkan keberadaan hidup mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian dalam nats itu dikatakan apa? Hari sudah mulai malam, ya. Karena mungkin seharian mereka sudah menunggu Tuhan Yesus, ya. Mereka sudah berkumpul, dan ketika mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus, ternyata hari itu nggak terasa sudah malam, hampir malam. Ya mungkin kalau hampir malam berarti itu mungkin sekitar maghrib, ya mungkin seperti itu ya. Nah, sudah mulai malam seperti itu. Dan apa yang terjadi? Murid-murid Yesus sudah mulai gelisah, ya. Dan murid-murid Yesus ngomong kepada Tuhan Yesus, suruh mereka pulang, suruh saja mereka pulang. Ya. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika saya mempelajari bagian kebenaran firman Tuhan, di sini saya menemukan beberapa hal kebenaran firman Tuhan yang sangat indah sekali, di mana kita yang pernah kita melihat bahwa Yesus itu sebenarnya sangat peduli kepada kebutuhan kita. Amin. Ya. Yesus itu sangat peduli sekali dengan kebutuhan kita. Ya. Nah, dikatakan firman Tuhan bahwa Yesus tidak menyuruh mereka pulang. Ya. Perhatikan baik-baik di situ dikatakan apa? Yesus tidak menyuruh mereka pulang. Murid-murid Yesus menyuruh orang-orang itu pulang. Tetapi Yesus tidak
orang seperti ini. Yesus tidak membiarkan mereka kelaparan. Ya. Mereka membutuhkan kebutuhan jasmani. Dan pada waktu mereka lapar, Tuhan tidak membiarkan mereka menjadi lapar. Dengan seperti ini berarti Yesus sangat peduli akan kebutuhan mereka sebenarnya. Dalam hal yang jasmani saja Tuhan begitu perhatian. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kemudian katakan Yesus peduli kebutuhan kita, kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani kita. Sebenarnya Tuhan Yesus begitu memberikan perhatian kepada kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kumpulan orang-orang itu merasa lapar, murid-murid sudah cemas, murid-murid menyuruh supaya Tuhan memberikan perintah supaya mereka bubar, ya. Tetapi ternyata Tuhan justru memerintahkan kebalikannya kepada murid-murid. Supaya apa? Supaya mereka memberikan makan. Dan Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita adalah bahwa sebenarnya kita gak perlu takut, gak perlu khawatir. Karena kenapa? Karena Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan setiap kebutuhan saudara dan saya. Amin. Saya yakin dan percaya apabila itu sesuatu yang kau butuhkan, sesuatu itu yang kebutuhanmu, Tuhan pasti akan bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kekurangan. Amin. Beda dengan gaya hidup, ya. Kalau gaya hidup itu mungkin yang bisa dijawab Tuhan, mungkin menunggu, mungkin juga lama ataupun tidak dijawab Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya kalau itu sebuah kebutuhan di dalam kehidupanmu, Tuhan pasti memberkati engkau. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bersama Tuhan kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Bersama Tuhan kita tidak akan pernah kekurangan. Firman Tuhan dikatakan Mazmur 37 ayat 25, dikatakan dengan demikian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini adalah satu kebenaran yang luar biasa yang disampaikan oleh pemazmur. Dalam pengalaman hidup dari pemazmur, dia mengatakan bahwa pemazmur ketika aku muda, kemudian aku menjadi tua, kemudian pemazmur juga melihat sebuah kebenaran bahwa orang yang benar tidak akan pernah meminta-minta, orang yang benar tidak pernah ditinggalkan, bahkan sampai anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta roti, karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Kalau di dalam bahasa Jawa sangat baik sekali. Aku isi nom-nom nganti tekan wis tuwa iki, aku durung tau roh wong mursid ditegakake utawa anak putune golek pangan karo ngemis. Ya, sama dengan kita. Ini satu kebenaran yang luar biasa. Dikatakan firman Tuhan, bersama Tuhan kita tidak pernah kekurangan. Ini sebuah kesaksian yang dialami oleh pemazmur, di mana dia ketika dia masih muda, tua, bahkan dia melihat orang-orang yang benar, dia melihat dia tidak pernah ditinggalkannya, bahkan sampai anak cucunya tidak pernah mengemis. Amin. Ini bukti bahwa Tuhan sebenarnya sangat peduli kepada kebutuhan. Dia sangat peduli sekali dengan kebutuhan kita. Jadi jangan pernah saudara dan saya takut, ya. Jangan pernah saudara dan saya khawatir. Kalau saudara bingung apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, dan apa yang hendak kita pakai. Sebab semua itu adalah dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita yang mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Itu pasti saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk meraih mujizat tentunya kita harus melibatkan hidup kita. Ya,
Yesus juga melibatkan para murid untuk terjadinya sebuah mujizat, di mana kamu harus memberi makan. Ini sebuah perintah, ya, sebuah perintah, ya. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya supaya orang-orang yang lapar itu diberi makan, ya, diberi makan. Kemudian kita bisa melihat Tuhan Yesus dan para murid ini, Tuhan Yesus ingin para murid ini memiliki peran, ya, bukan sesuatu yang pasif, tetapi harus aktif di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian ini reaksi para murid, bagaimana mungkin 200 dinar tidak cukup? Gak cukup, saudara. Reaksi murid, saya yakin reaksi murid sangat sederhana sekali, ya. Memang untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang itu bukan perkara yang mudah, amin. Butuh dana, butuh biaya yang sangat besar sekali, ya. Nah, kalau seandainya zaman sekarang kita harus memberi makan, mungkin harga makanan itu nasi rames 1 bungkus kurang lebihnya sekitar 5.000 sudah kenyang lah, ya. 5.000 sudah kenyang. Saudara bisa bayangin 5.000 kali 5.000 orang, ya, butuh banyak duit, ya, butuh berjuta-juta, ya. Saya yakin dan percaya bahwa pada waktu itu kas yang dimiliki para murid mungkin tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Sehingga reaksi para murid bukan bagaimana mungkin 200 dinar tidak cukup. Mungkin kasnya cuma 200 dinar, ya, gak cukup untuk memberi makan. Tetapi Tuhan ingin melibatkan para murid. Supaya apa? Supaya mereka melihat, supaya mereka bisa melihat bahwa ada kuasa yang bisa mengatasi itu semuanya. Supaya murid-murid Yesus mengerti dan memahami bahwa ada kuasa yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin mustahil. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sama dengan saudara dan saya, ya. Untuk mencapai mujizat, kita bukannya kita pasif, ya, kita harus aktif, ya. Saudara harus terlibat. Bagaimana caranya? Saudara harus percaya. Mungkin saudara berdoa, ya saudara lakukan, saudara berdoa. Mungkin saudara bekerja dengan keras, tetapi di balik kerja keras saudara tetap dibantu Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Apapun engkau sakit, engkau berharap karena mungkin engkau sudah habiskan begitu banyak uangmu untuk ke rumah sakit, untuk beli obat, tetapi itu gak kunjung sembuh-sembuh. Apa yang kau harus lakukan? Tuhan ingin imanmu aktif. Amen. Kau harus percaya, kau harus mendeklarasikan imanmu bahwa ada kuasa yang sanggup menyelesaikan segala persoalan di dalam hidupmu. Yaitu kuasa itu, kuasa di dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Nama Yesus adalah nama yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa banyak orang mencari Tuhan Yesus, menunggu Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus menyatakan kuasanya begitu dahsyat dan luar biasa. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan. Ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sampai hari ini ada begitu banyak mujizat-mujizat yang mungkin sangat mustahil bagi manusia. Tetapi ketika kita sebagai orang percaya kepada kuasa Tuhan Yesus, mujizat itu dinyatakan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Kita pernah mendengar, mungkin saudara mendengar, orang yang kena kanker stadium 4 mungkin sudah tinggal divonis dokter tinggal beberapa hari hidupnya, tetapi ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan dilawat oleh Tuhan Yesus, mereka sembuh, ya. Yang lumpuh berjalan sampai hari ini banyak kita melihat. Jadi jangan pernah saudara dan saya meragukan kuasa Tuhan. Mari kita
terlibat, yang aktif iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Kemudian kita bisa melihat bagian ini, itu Tuhan mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya suka sekali ini. Tuhan mengubahkan yang mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apa artinya? 5 roti, 2 ikan, untuk kasih makan 5.000, gak mungkin. Betul? Dipetil cilik-cilik banget pun, ya, 5 roti, ya mungkin dipetil-petil secum-cum. Ya ini orang warik, ya, tangannya, gak mungkin saudara. Ini adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Amin. 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 Bagi Tuhan itu mungkin, kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Pada waktu saudara dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mengubahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Banyak sekali manusia tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi mereka bergantung dengan kekuatannya sendiri. Mereka bergantung dengan kemampuan mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa tanpa Tuhan mereka bisa lakukan. Banyak sekali hari-hari ini orang-orang tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah bahwa kuasa Tuhan itu begitu dahsyat. Amin. Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup mengubahkan dari apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itulah di dalam Quran firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 dikatakan dengan demikian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti sebang mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan ditinggalkan di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Yeremia telah memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dikatakan firman Tuhan bahwa orang-orang yang menjauh dari Tuhan, hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan, tetapi hidupnya terkutuk. Dan ada berkat. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang dilakukannya oleh kita sebagai anak Tuhan? Kita harus mengandalkan Tuhan. Di dalam kitab Yeremia pasal 17 dikatakan dengan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambutkan akar-akarnya ke tepi mata air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Tapi banyak sekali manusia di dunia ini, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka mengandalkan manusia. Mereka bahkan bukannya semakin dekat dengan Tuhan ketika mereka ada pergumulan, ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ketika mereka sakit, ya, bukannya mereka semakin dekat dengan Tuhan, tetapi mereka jauh dari Tuhan. Saya tidak percaya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memang tidak berjanji jalan yang kita tempuh selalu rata.
Amin. Tuhan gak pernah janji bahwa langit ini selalu biru. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan selalu berjanji bahwa saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara dan saya dimampukan oleh Tuhan Amin. untuk melewati semua persoalan-persoalan dalam hidup ini. Tuhan kasih hikmat kepada kita, Tuhan kasih pengertian kepada kita, Tuhan kasih pewahyuan dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita dimampukan, kita dikuatkan, kita diteguhkan untuk melewati semua peristiwa-peristiwa dalam hidup ini. Sekalipun mungkin peristiwa itu gak enak dalam kehidupan saudara dan saya, tapi percayalah, ketika engkau semakin mendekat kepada Tuhan, engkau akan melihat anugerah demi anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Anugerah Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam nama Yesus. Bagaimana saudara dan saya bisa bergantung sepenuhnya? Salah satunya kalau saudara memang benar-benar bergantung kepada Tuhan, salah satunya adalah saudara mau berdoa. Amin. Saudara mau berdoa. Firman Tuhan dikatakan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadahkan ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Ya. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berdoa, Yesus berdoa memberkati 5 roti 2 ikan itu. Supaya apa? Supaya cukup bisa memberikan semua orang yang berkelompok, yang duduk berkelompok, ada yang 100, ada yang 50 itu bisa makan dengan kenyang. Saya tidak percaya mungkin pada waktu dia mengangkat roti itu dan berdoa, ya setelah itu kemudian jadi banyak enggak, saudara. Nah yang ketika diedarkan itu, yang diedarkan orang ambil satu, itu nggak pernah roti itu dan ikan itu berkurang. Tapi dengan ajarnya, dengan luar biasanya, roti itu yang diambil terus akan bertambah. Orang mungkin nggak ngerti datangnya roti itu, tapi saya tidak percaya kuasa Tuhanlah yang membuat itu segala sesuatunya itu terjadi. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah kita gak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup membuatnya. Amin. Dia sanggup melakukan. Saudara gak perlu ketika saudara butuh mujizat, saudara berpikir dari mana ya mujizat itu datang? Siapa ya? Saudara tidak usah berpikir, saudara. Di sini saya temukan Yesus mau ke siapa saja yang mau jadi berkat. Amin. Amin. Anak kecil jadi berkat, saudara. Tuhan pakai seorang anak kecil hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dari situ mujizat itu terjadi. Jadi ketika saudara dan saya mengalami pergumulan dalam hidup ini, saudara tidak perlu berpikir siapa yang akan menolong, atau tidak pikiran saya si A bisa menolong, si B bisa menolong, si C mungkin bisa menolong. Tidak usah dipikirkan. Tuhan mau bikin cara apa saja, itu kedalaman Tuhan. Amin. Kalau kita melihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan, selalu caranya berbeda. Betul tidak? Ya. Kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara akan bisa menemukan cara-cara Tuhan melakukan mujizat itu berbeda-beda. Ini bicara apa? Bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong engkau. Amen. Ya. Orang buta, ya, diolesi matanya dengan tanah supaya kemudian cuci, ya, raut, sembuh. Amin. Ya. Banyak cara, kalau Anda baca dalam Alkitab itu banyak cara yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ini membuktikan apa? Bahwa Tuhan punya sejuta cara untuk menolong saudara dan saya. Jadi jangan pernah saudara khawatir, jangan pernah saudara
saudara cemas, yakinlah bahwa ketika saudara dan saya percaya akan kedalaman Tuhan, kalau saudara dan saya percaya bahwa mujizat-mujizat Tuhan masih terus terjadi sampai hari ini, percayalah bahwa engkau pasti mengalaminya. Ya. Asal engkau tidak bimbang, percaya. Ini memang perkara yang mungkin bagi orang lain tidak masuk akal. Tapi bagi kita sebagai orang-orang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, ini ada sesuatu yang sangat mudah sekali dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Apa jadi persoalan ambil pergumulan hari-hari ini? Percayalah, Tuhan pasti menolong engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau jatuh tergeletak. Tuhan tidak pernah membiarkan sampai anak cucu kita yang menjadi pengemis. Tidak. Tapi Tuhan memelihara hidupmu dan hidup saudara dan saya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Caranya Tuhan itu ajaib. Caranya Tuhan itu luar biasa. Caranya Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hal itu sebuah kebutuhan dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya Tuhan akan tolong engkau. Jangan pernah engkau meragukan Tuhan. Jangan pernah engkau meragukan kuasa Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara. Sekalipun itu bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu sangat mungkin dan sangat bisa. Yang membuat kita tidak bisa terima mujizat Tuhan karena saudara dan saya tidak percaya. Betul ya? Kenapa kita tidak terima mujizat Tuhan? Karena kita tidak percaya. Kita tidak percaya. Kita lebih suka mengandalkan manusia. Kita lebih suka mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, kita lebih senang meninggalkan Tuhan, bukannya semakin cari Tuhan. Ya, ada satu cerita yang saya pernah dengar. Ya, seorang ibu, ya, yang kehidupannya sangat susah sekali, ya, sangat susah sekali. Saya bertanya-tanya ketika saya dengar itu, saya bertanya, bagaimana kehidupan rohaninya? Bagaimana hubungannya dia dengan Tuhan? Ternyata dari cerita itu saya mendengar bahwa ibu itu tidak pernah mencari Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan ibu tersebut? Ibu tersebut hidupnya bergantung kepada orang. Hidupnya bergantung dari pemberian-pemberian orang. Dan ketika ada seorang anak Tuhan ngomong yuk ke gereja lagi, dia menolaknya. Dia tidak mau. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupnya diberkati? Tidak. Dia seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Hidupnya kering. Dia tidak mengalami datangnya keadaan yang apa? Baik. Tapi beda dengan saudara dan saya ketika saudara dan saya diberkati. Ya, ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan apa yang tidak berhenti menghasilkan buah. Satu kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama dikatakan dengan demikian. Mazmur pasal pertama dikatakan dengan demikian. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Amin. Jadi Nabi Yeremia berkata, engkau harus sandali Tuhan dalam hidup ini. Dan Mazmur menguatkan kembali kepada kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bergantung kepada Tuhan? Kita butuh berdoa, kita butuh kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itulah yang memampukan saudara, yang menguatkan saudara, sehingga saudara bisa bertumbuh, saudara bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jangan pernah lakukan Tuhan. Biarlah melalui bagian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak, saya mendorong Anda semua sebagai umat Tuhan, taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Sesulit apapun keadaan, berharaplah dan bersandarlah kepada Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang jadi persoalan dalam hidupmu. Mungkin ada gangguan kesehatan dalam hidupmu. Mungkin ada gangguan di dalam ekonomimu, keuanganmu, dalam rumah tanggamu. Jangan pernah engkau mengandalkan kekuatanmu. Jangan pernah engkau mengandalkan manusia. Jangan pernah engkau jauh dari Tuhan. Tapi justru dalam saat-saat seperti itulah engkau harus semakin giat untuk mencari Tuhan. Taruh harapanmu kepadanya. Kalau kau sakit hari ini, percayalah bahwa Tuhan pasti menyembuhkan engkau. Engkau deklarasikan hidupmu, Tuhan aku sehat, tubuhku sehat, aku diberkati Tuhan, aku diberkati oleh Tuhan. Mulai engkau deklarasikan dengan mulutmu. Belajarlah untuk mendeklarasikan iman. Ya. Jangan mendeklarasikan hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Ya saya buat yang orang ada duit, bla 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 macam-macam. Yang ada selalu keluh kesah. Jangan pernah engkau mengucapkan keluh kesah dalam hidupmu. Amin. Tapi percayalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, saya yakin percaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita ulang ayat yang tadi yang berkata seperti ini, saudara. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 75. 25 sorry. Ini dia. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Amin saudara. Amin. Yuk bahasa Jawanya. Wiwit aku isino nganti tekan wis tua iki, aku huruf tau weruh wong musik di tegak kakek utawa anak putune golek mangan karo. Amin. Bila kebenaran firman Tuhan ini jadi rema dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami minta tolong saudara atau leader untuk membantu saya. Dan satu pujian yang Tuhan tak pernah janji langit selamanya. Glory bagi nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik, yang